Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya. Maka daripada itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dalimunte, NPM 2510110075, dan saya adalah mahasiswa daripada Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dan kali ini saya akan membuatkan video daripada salah satu syarat memenuhi ujian semester daripada mata kuliah ilmu tauhid. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman akidah Asy'ariyah. Perlu kita ketahui, di dalam ajaran Islam terdapat banyak aliran pemahaman mengenai tentang Islam. Kurang lebih ada puluhan pemahaman dalam agama Islam untuk saat ini, dan di antara salah satunya ialah pemahaman akidah Asy'ariyah, yang mana pemahaman ini didirikan oleh Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau juga adalah salah satu imam besar daripada pengikut pemahaman Mu'tazilah sebelumnya. Jadi perlu kita ketahui, sebelum adanya akidah Asy'ariyah, pemahaman Asy'ariyah, terlebih dahulu ada yang namanya pemahaman Mu'tazilah. Setelah berjalannya waktu, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman yang lain-lainnya, banyak yang lainnya, beriring jalannya waktu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah salah satu daripada imam besar. Imam besar dari pemahaman Mu'tazilah. Bahwasanya beliau menguasai pemahaman dari Mu'tazilah selama 40 tahun sebelum beliau mendirikan akidah Asy'ariyah. Setelah itu, sejak beliau memasuki di umur 40 tahun, maka sedikit ada perubahan dari pemahaman yang telah beliau pelajari. Karena beliau memahami tentang Mu'tazilah sangat detail. Karena kenapa? Beliau adalah salah satu imam yang ahli dalam logika. Dalam ahli logika daripada pemahaman Mu'tazilah. Yang pertama, beliau itu sangat mengutamakan akal ketika beliau memahami agama dengan pemahaman Mu'tazilah. Seperti contoh, jika ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal sehatnya, ada ayat Al-Quran namun bertentangan dengan akal sehat, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ketika itu saat menjadi pengikut daripada pemahaman Mu'tazilah, bahkan menjadi imam, beliau bisa menjadikan ayat yang bertentangan tersebut beliau takwilkan agar supaya tidak menjadi bertentangan. Itu salah satu keutamaan beliau. Sangat kuat
dalam mengutamakan akal ketika mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Setelah itu beliau juga sangat adil secara mutlak, bahwasanya percaya manusia itu memiliki kebebasan penuh. Manusia memiliki kebebasan penuh dalam menciptakan perbuatannya sendiri. Maka dari sini perlu kita ketahui, di saat-saat beliau mendekati dengan umur 40 tahun, merasa janggal dengan pendapat beliau, dengan pendapat pemahaman Mu'tazilah. Yaitu manusia memiliki kebebasan penuh dalam menciptakan perbuatannya sendiri. Maka tak kala itu beliau pun menemukan kejanggalan terutama dalam terkait konsep keadilan Tuhan. Ketika itu beliau menjumpai ayah tiri beliau, seorang tokoh daripada Mu'tazilah yang bernama Al-Jubba'i, untuk menceritakan kejanggalan tersebut. Namun beliau tidak mendapatkan jawaban dari ayah beliau. Sehingga pada akhirnya Imam Asy'ari pun bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memintai untuk kembali daripada ajarannya Rasulullah, kembali ke ajarannya yang murni dalam agama Islam. Maka setelah beliau mimpi tersebut, kemudian beliau pun merenungi daripada mimpinya selama 15 hari. Setelah itu beliau merenungi daripada mimpi tersebut dan beliau pun mengumumkan di keberadaan saat itu, di keberadaan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, bahwasanya beliau akan keluar daripada pemahaman Mu'tazilah. Maka lahirlah yang namanya pemahaman Asy'ariyah. Hingga saat ini yang kita ikuti, bahkan di Timur Tengah pun sangat-sangat mengutamakan pemahaman akidah Asy'ariyah. Karena kenapa? Asy'ariyah ini sama dengan pemahaman yang lain, tetap mengutamakan yang namanya Al-Quran dan hadis. Namun Asy'ariyah juga tidak lupa menggunakan akal dan wahyunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena untuk menyeimbangkan di antara akal dan wahyu, di antara Al-Quran dan hadis. Konsepnya daripada pemahaman Asy'ariyah ialah tetap menjaga kemurnian agama Islam. Maka setelah beliau merasa kejanggalan daripada pemahaman Mu'tazilah, beliau keluar dan mendirikan pemahaman Asy'ariyah, yang dimana pemahaman Asy'ariyah ini telah berkembang luas di penjuru dunia, baik kita yang berada di Indonesia bahkan di Timur Tengah. Itulah cerita awal mulanya salah satu ajaran Islam, ajaran akidah Islam yang berkembang di muka bumi ini, yaitu pemahaman akidah Asy'ariyah yang sangat-sangat bisa kita jadikan panutan untuk kehidupan kita di saat ini, bahkan di saat masa yang akan datang hingga ila yaumil qiyamah. Karena kenapa? Dari cerita tersebut beliau dimimpi oleh Rasulullah untuk kembali daripada jalannya Rasulullah, yaitu menjalani agama Islam dengan secara murni sebagaimana yang telah baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka daripada itu Imam Asy'ari pun kembali merenungkan mimpi-mimpinya, sehingga beliau pun bisa membangkit, membangun dan mendirikan pemahaman yang pemahaman tersebut tetap menggunakan Al-Quran dan hadis, menggunakan akal dan juga wahyu, namun tidak berlebihan dalam menafsirkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kadar demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada teman-teman semua jika ada kesalahan, kekhilafan saya dalam menyampaikan. Saya memohon maaf. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.